harga masih terjangkau oleh ya. masyarakat. Namun sekarang itu 250 belum nanti surat keterangannya 50 kata teman-teman. Kemudian nanti kalau bawa keluarganya 5. Ya, berarti kalikan ya. Nah, ini menjadi beban. Maka banyak saat ini kondisinya itu semakin meningkat. Cancelannya gitu loh. Ini menyedihkan. Bagi kami sangat menyedihkan. Banyak isu yang berkembang. Satu contoh yang barusan saja, ini baru wacana ya, PSBB untuk usulan Dewan untuk DIY, lockdownnya Malioboro terbatas ya. Ya, banyak wisata yang menanyakan ke kita, aduh kita nggak jadi aja ke Jogja karena akan ada PSBB dan Malioboro mau di lockdown. Perlu kami sampaikan bahwasanya istilah lockdown itu mempunyai resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Satu, PSBB pun juga. Kalau kita melakukan dua-duanya itu, apakah siap pemerintah daerah ataupun pemerintah kota? Ya, kalau kota yang sebut penunjang Malioboro mau enggak ditutup, enggak boleh usaha, kemudian memberikan kompensasi kepada hotel-hotel yang ada di Malioboro, pedagang-pedagang, toko-toko, kuat enggak dananya? DIY kalau PSBB, apa kuat pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta memberikan bantuan kepada masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk kami. Nah, ini mohon dipertimbangkan. Istilah-istilah inilah yang menjadikan wisatawan takut datang ke Jogja. Alangkah baiknya kalau ada kata-kata hanya penutupan Malioboro atau pengetatan protokol kesehatan. Kemudian kalau yang di DIY mohon disiplin untuk protokol kesehatan. Lebih ditekankan penindakan kalau kita. Karena apa? PHRI pun kita dengan tim Satgasnya juga keliling hotel-hotel yang masih beroperasi. Baik itu kelas bintang maupun non bintang. Untuk mengecek bagaimana dia melayani tamu. Dan kita kerjasama dengan Satpol PP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Satgasnya DIY atau gugus tugasnya DIY. Tribuners, ini tadi baru sekelumit ya, belum semuanya diungkapkan oleh Mas Dedi aja lah saya manggilnya biar harus Mas. Kalau Mas Dedi ya, mungkin yang mau Yuda simpulkan sedikit ya dari uraiannya Mas Dedi itu adalah ini perlu benar-benar perlu pembicaraan yang sangat matang ya ketika merumuskan kebijakan-kebijakan ini, karena disebutkan tadi misalnya ini secara bodohnya, secara kasarnya aja misalnya 400 hotel itu mempunyai berapa karyawan mempunyai berapa keluarga, dan efek dari domino dari hotel-hotel ini kan kehidupan di kanan kiri ya Pak ya. Betul. Mas, ya? Misalnya kayak di Malioboro, pedagang kaki limanya di sepanjang jalan itu. Dan juga supplier hotel juga ini berdampak sekali gitu loh. Supplier hotel dari petani juga, dari peternak yang di desa. Nah ini mungkin lebih holistik gitu ya, mungkin maksudnya Mas Dedi. Jadi ini yang diungkapkan, monggo nanti direspon, mungkin ada pandangan-pandangan lain dari teman-teman yang memang di satu sisi ini polemik seputar penanganan kebijakan pandemi ini terus dinamis ya Mas ya, karena memang seperti buah si malakama gitu. Di satu sisi memang roda perekonomian harus bergerak, tapi di satu sisi memang resikonya ketika progresnya nggak serius, ini memang nanti klaster-klaster baru muncul. Tapi ini alangkah lebih bagusnya ketika semua benar-benar dibicarakan matang ya. Misalnya mungkin yang saya tangkap dari Mas Dedi tadi, maksudnya misalnya nih kalau kebijakan ini mau saya tutup, istilahnya itu memang sangat berpengaruh. Jujur ketika misalnya nih ada teman ngajak ke Bali, harus swab. Saya berhitung misalnya
ngajak 6 anggota keluarga, swab misalnya 1 juta, ada Iya. 6 juta Iya, sendiri, betul. gitu ya. Atau seperti apa gitu. Nah ini hal-hal yang memang dirumuskan karena justru ini jadi pembelajaran untuk amit-amit ya. Jangan sampai terulang lagi sih ya. Iya, Tapi kan ini nggak betul. tahu sampai kapan Iya. berakhir gitu ya Mas Jadi Edi? gini, pandemi ini kan kita belum tahu kapan berakhir. Iya, Dan sementara vaksin yang kita idam-idamkan juga belum keluar. betul. Dan apakah itu nantinya menjamin bahwa pandemi itu berakhir dengan adanya vaksin? Iya, Kita iya. juga nggak tahu. Iya, iya, iya. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwasanya salah satu jalan kita itu berdampingan dengan Tante Koro ini. Gitu loh. Iya, 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 iya. Kita harus betul-betul bisa tahu bagaimana Tante Koro itu mengatasinya dengan apa, yaitu protokol kesehatan gitu loh. Sekarang yang dulu 3M sekarang menjadi 5M kan gitu. Kemudian yang saya sampaikan Mas Yuda, bukan masalah kebijakan itu kebijakannya, antigennya, Iya, iya. tapi kebijakan dalam mengeluarkan itu mendadak. Karena orang berwisata itu pasti mempunyai planning jauh hari. Tiba-tiba harus ada kebijakan harus antigen. Wisatawan kaget, gitu loh. Sementara dia itu di masa pandemi ini juga kalau di rumah saja itu juga nggak mau dia itu gila. Dia butuh hatinya dia senang berwisata yang sehat. Dia ngengreng atau membelanjakan itu juga menghitung. Iya, iya. Belum tentu semua yang mau yang sudah mau berwisata itu mampu. Iya. Mampu dalam tanda kutip pasti ada batas-batasannya. Gitu loh. Nah, inilah yang menjadikan tadi saya sampaikan keberatan kita kalau kebijakan itu secara mendadak. Iya, iya, iya. Karena itu akan menghapus semua program-program kita, strategi-strategi kita yang telah kita buat 3 bulan yang lalu misalnya. Padahal 3 bulan yang lalu kira-kira begini nih, Nah. tapi ternyata ada kebijakan yang dinamis ya. Iya. Oke, oke. Oke. Nah, sambil kita menunggu ke segmen selanjutnya, mungkin saya akan cek dulu ya Mas ya. Ada pertanyaan-pertanyaan enggak yang sudah dari beberapa netizen yang sudah menyaksikan ini? Oh, ini ada nih satu.